Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Syubhan Travel sekarang berada di Masjid Quba bersama Abu Haji Hafidul Hakim Nur, Abu ya. Hai, Insyaallah. Madinah cukup dingin. Saat ini kita berada di Masjid Quba, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Syubhan Travel sekarang berada di Masjid Quba bersama Abu Haji Hafidul Hakim Nur, Abu ya. Hai, Insyaallah. Madinah cukup dingin. Saat ini kita berada di Masjid Quba, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah. Kata Nabi, orang yang wudhu dari rumahnya lalu berangkat ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat seperti pahalanya ibadah umrah. Mudah-mudahan semua bisa di sini. Amin. Cuacanya cukup dingin seperti tanpa hadirmu. Dan alhamdulillah ternyata di sini banyak jamaah Indonesia yang lainnya. Dari mana tidak tahu, Indonesia bagian mananya. Yang pasti ramai guys ya. Saya pegang bendera buat tanda bagi jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulnya titik kumpul sini. Kumpulnya di sini, boleh Jadi Masya Allah, rekreasinya orang Madinah itu ibadah dan terus ibadah. Kalau rekreasinya orang Indonesia ke kebun binatang, ke pantai. Tapi kalau di Madinah itu ziarahnya ke Masjid Quba, ziarahnya ke Baqi, ziarahnya ke ini, jadi ibadah-ibadah terus. Masya Allah, orang Indonesia tentunya modal menengah akhirat modal lagi. Masya Allah tak sempet hati dan adem. Bertem dan nikah gula bareng ABG. Mantap. Bagian ABG. Allah salli alaihi wa alihi. Jadi Masjid Quba ini masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Beliau berhenti di Masjid Quba ini. Ini tempat peristirahatannya, insya Allah kalau nggak keliru selama 3 hari. Dan selama beliau istirahat, Rasulullah itu membangun Masjid Quba. Jadi orang yang sholat di sini berwudu dari rumahnya lalu sholat 2 rakaat setelah sampai di Masjid Quba ini, pahalanya seperti halnya umrah. Jadi Masya Allah ya guys, gampang banget dapat pahala di sini. Jadi saya masih belum ke Mekah, ini masih ke Madinah dulu 8 hari, habis itu langsung ke Mekah. Udah dapat pahala umrah duluan, sudah dapat sholat 2 rakaat. Buat teman-teman semua yang lihat video ini, semoga juga bisa disampaikan Allah SWT untuk ziarah Mekah wal Madinah dan ziarah ila raudhah ila habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah suasana di luar Masjid Quba ya. Subhanallah, begitu menawan. Kalau dari segi bangunannya sih hampir mirip sama Masjid Nabawi, cuma ini lebih klasik lah gitu. Kalau Masjid Nabawi udah keren guys ya. Ini banyak juga orang mancanegara di Malaysia, Singapura, Thailand, macam-macam dah. Orang Indonesia juga. Dan pastinya yang paling manis sih saya. Iya.
every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with and without you. Sampai di kebun kurma. Ternyata kebun kurma itu katanya berbuah setahun sekali pas musim panas, dan sekarang musim dingin, jadi kurmanya tidak terlalu bagus ya. Oke. Kita mau minta kurma gratis dulu ya. Karena udah daripada beli guys ya. Penghematan. You don't need a killer, pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Alhamdulillah, setelah ke kebun kurma, sekarang kita sudah berada di Gunung Uhud. Kisah sedih Rasulullah SAW ketika berperang dengan kaum kafir Quraisy. Kita tabarukan dulu kepada para syahid yang sudah wafat ketika peperangan Gunung Uhud. Sama beliau. Hai. Syuhada Uhud. Syuhada Uhud, insyaallah. Ini Bapak Lidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Indonesia saya bersama anak-anak keren, anak hadroh. Di sini bersama para ABG guys ya. I was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me, don't tell me, don't tell me why. I know, no, you won't save my life, save my life. Keep on, you're making the waves. You and I will never be saved, be saved. If the walls come down, will you pick me off the ground? Alhamdulillah kita sudah ziarah bersama di bekas syuhada Uhud, utamanya Sayyidi Syuhada, yaitu paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Sayyidina Hamzah ini kalau teman-teman tahu paman Nabi yang syahid pas perang Uhud dan terkena tombak di dadanya, terkena di hatinya kalau nggak salah. Terkena, ada kekurangan mohon komen di bawah apa yang kurang, karena saya juga manusia biasa yang perlu bantuan dan nasihat dari teman-teman semuanya. Nih, insyaallah semoga yang lihat video ini juga bisa ziarah ke sini, ke apa namanya, Jabal Uhud, Syuhada Uhud. Kita habis ini lihat gunungnya, Bismillah, lanjut. Ini berapa ini? Ini 50.000, ini 50.000, ini 50.000, ini 100.000. Ini tadi 2 kilo 25. 200 berapa? Hah? 250. Atau Indonesia lagi orang deh. Ini orang sini tahu bahasa Indonesia juga ya. Oh, lagi tawar menawar, tawar mama guys ya. Halal 200 terus. Itu guys penampakan Gunung Uhud itu. Nah ini ya, ini yang di jari saya ini, Masya Allah semoga kita dapat barokah, karena Nabi Muhammad SAW cinta kepada Gunung Uhud katanya. Semoga juga dengan barokah kita mendatangi Gunung Uhud, kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Oke lanjut, udah pulang, kita mau ke sana tapi panas ini ya, panas tapi dingin sampai pecah-pecah bibir saya ini guys, sampai kayak orang tua, tapi nggak apa-apa, ini perjuangan. Bu Sati
sudah menginstruksikan untuk kembali ke mobil lagi, karena bentar lagi kita mau jamaah di Masjid Nabawi. Biar istiqomah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Will you save me or burn me down? Bi'ru Adzak. Bi'ru Adzak atau sumur Adzak. Karena Rasulullah wudu, mandi juga di sini sama sahabat. Ada juga rumahnya sahabat-sahabat siapa? Baik, itu adalah tempat istirahatnya Nabi kalau siang. Itu adanya di sini ketika kumpul dengan sahabat. Kalau malam nginepnya di sahabat dekatnya Masjid Jumat. Ya, Masjid Jumat. Sampai sekarang ini cuma orang-orang tertentu yang tahu tempat ini. Sekarang sudah menjadi tempat semacam ya tempat peristirahatan. Will you save me or burn me down? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah selesai sholawatan dan sekarang kita akan pergi ke Badar. Badar itu tempat peristiwa hebat di mana 313 pasukan orang Islam melawan 2000 lebih orang kafir ya, bersenjata lengkap, tapi dimenangkan oleh orang Islam karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dimenangkan oleh orang Islam berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan ziarah ke sana bihalil badri, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lihat video ini semoga bisa sampai juga ke tanah suci Makkah dan Madinah. Sekarang saya bersama Bapak Sahrawi, the legend of father. Bapak Sahrawi ini masih bujang. Aduh ya Allah. Masih sehat Pak ya, sehat. Alhamdulillah. Beliau ini Masya Allah umurnya sudah 100 tahun lebih. Dan apa namanya, masih sehat. Sholat ke Masjid Nabawi sering gitu, padahal dari hotel ke Masjid Nabawi jauhnya Masya Allah. Ya semoga yang lihat video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan selalu. Terus tonton vlog saya di Akmal Kesihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't tell me why. I know you won't save my life. Save my life. If you keep on your making the waves, you and I will never be saved. Be saved. If the walls come down, will you pick me off the ground? If the
tengah perjalanan kita berhenti di Sumur Rawha, Bi'rul Rawha. Sumur yang mana ketika Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan ke Badar, Rasulullah berhenti ke sini dan beristirahat sejenak karena isunya sumur ini adalah sumur yang beracun. Rasulullah berkumur-kumur dan kumurnya tersebut diludahi ke sumur itu dan menjadi tawar airnya. Jadi tidak beracun lagi dan bisa menjadi obat insyaallah. Ini sumurnya yang dikerumuni sama orang-orang. Ini namanya Bi'rul Rawha. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Mantap guys, banyak pengalaman di sini. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di tempat peperangan Badar. Peperangan yang mana 313 orang melawan 2.000 orang lebih bersama para jamaah Syuban Travel yang berkumpul di sana dan sedang bersolawat dengan melantunkan sholawat Badar. Dan ini adalah monumen nama-nama yang tulis di monumen ini terdapat nama-nama syuhada Badar, asma syuhada Badar, beberapa nama syuhada Badar yang wafat di peperangan Badar. Insya Allah ada sekitar, kalau nggak salah itu 14 orang ya, 14 orang insya Allah. Dan lokasi peperangannya insya Allah di sini, di sebelah sini. Ini jalan ini namanya Torik Badar. Peperangan pas Nabi Muhammad SAW bersama orang kafir. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Biahdil Badri, semoga hajat kita terkabul. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin 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 amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.